Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsul awwalu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau memasuki pelajaran yang pertama yang berkaitan dengan adab bagi seorang pengajar dan juga pelajar. Apa dars yang pertama tersebut? Pelajaran yang pertama tersebut yaitu Ahkamu Darsil Ulumis Syar'iyyati. Jadi pelajaran yang pertama itu adalah Ahkamu Darsil Ulumis Syar'iyyati, yaitu hukum-hukum yang terkait dalam mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Itu yang akan menjadi pembahasan awal dari risalah ini. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Risalatu Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan mempelajari ilmu-ilmu syar'iyyah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Anwa'ul ulumis syar'iyyati la tu'addu. Macam-macam dari ilmu syar'i itu tidak terbatas atau tidak terhitung jumlahnya. Wa fi ahkamiha thalathatu aqsamin. Ya, walaupun macam dari ilmu syariat itu tidak terbatas jumlahnya atau tidak ditetapkan jumlahnya, namun menurut beliau rahimahullahu ta'ala, kalau dalam hukum-hukumnya, artinya hukum dalam mempelajari ilmu syariat, itu thalathatu aqsamin. Ada 3 macam atau 3 bagian. Al-qismul awwalu, yang pertama, bagian yang pertama atau macam hukum yang pertama itu adalah fardul aini, ya, yaitu mempelajari hukum syariat, hukum syar'i yang hukumnya adalah fardu ain. Minha, dan di antara pembahasan yang terkait dengan hal tersebut, wa yuqalu lahu, dan juga dikatakan bagi ilmu syar'i yang fardu ain itu adalah ad-daruriyyu, ya, sesuatu yang daruri. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang daruri? Wa huwa darsul mukallafi ma tasihhu bihi aqidatuhu. Jadi ilmu syar'i yang dikatakan daruri, yang fardu ain, itu adalah seorang mukallaf atau seseorang yang dibebani dengan syariat, itu mempelajari sesuatu yang dapat memperbaiki atau mensahihkan, membenarkan akidahnya. Wa tujzi'u ma'ahu ibadatuhu. Dan dengan ilmu tersebut, dia dapat memperbaiki atau membenarkan ibadahnya. Wa tanfudhu 'uquduhu wa mu'amalatuhu. Kemudian dengan ilmu tersebut, dia dapat melakukan atau melangsungkan akad-akad dan juga muamalah yang sah dan betul. Artinya dengan ilmu yang fardu ain ini, seseorang ya itu harus dapat mengetahui mana akad-akad dan juga muamalah yang sah dan tidak. Ya, maka itu adalah ilmu yang daruri. Wa ma la ghina lahu anhu mimma yatanawaluhu wa yasta'miluhu. Dan juga ilmu yang berkaitan dengan apa-apa yang seseorang mukallaf itu tidak dapat terlepas darinya. Ya, dari apa-apa yang dia ambil atau ia gunakan.
Artinya kita di sini melihat bahwa ilmu yang fardhu ain itu semua yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ya, artinya kita dapat mengetahui akidah yang benar. Kemudian dapat mengetahui ibadah yang baik. Kemudian dapat mengetahui apa saja akad yang benar, sah atau tidaknya, dan juga muamalah yang sah atau tidak. Dan segala perkara yang seorang mukallaf itu tidak dapat terlepas darinya. Dari apa-apa yang dia ambil dan juga dia gunakan. Kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala melanjutkan wa yadkhulu fi dzalika darsu amradil qalbi. Dan masuk dalam ilmu syar'i yang fardhu ain ya, yang daruri itu adalah mempelajari ya wa yadkhulu fi dzalika darsu amradil qalbi. Dan masuk juga dalam ilmu tersebut, ilmu yang daruri tersebut mempelajari penyakit-penyakit hati. Kal hasadi, seperti hasad, wal ujbi, dan juga ujub, wal bukhli, dan juga bakhil, wa amthaliha, dan yang sejenis dengan penyakit-penyakit hati tersebut. Minal muhlikati, ya, dari perkara-perkara atau sifat-sifat yang membinasakan. Faqad qala al-Ghazali, maka sungguh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yang dimaksud itu adalah ma'rifatu hududiha. Ya, yaitu mengenal ya batasan-batasan atau definisi yang terkait dengan penyakit-penyakit hati. Wa asbabiha, dan juga penyebab-penyebabnya. Wa tibbiha, dan juga obat bagi penyakit hati. Wa ilajiha, dan juga penawar dari penyakit hati, fardhu ainin. Ya, jadi mengetahui itu semua, batasannya, definisinya, sebab-sebab, obat dan penawar dari penyakit hati, itu menurut Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itu hukumnya fardhu ain. Karena kita mengetahui itu semua sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Al-qismu tsani, bagian yang kedua atau jenis yang kedua, hukum yang kedua yang berkaitan dengan hukum menuntut ilmu syar'i, itu adalah fardhul kifayati, yaitu fardu kifayah. Dan al-fardul kifayah ini itu wa yuqalu lahu, dan juga dikatakan bagi fardu kifayah tersebut al-hajjiyu. Ya, sesuatu yang haji, ya, berkaitan dengan hajat. Atau apa maksudnya? Wa huwa darsu ma la budda linnasi minhu fi iqamati dinihim. Yaitu ilmu yang fardu kifayah ini itu adalah mempelajari apa-apa yang manusia itu pasti atau tidak bisa tidak, manusia itu pasti memerlukannya untuk tegaknya agama mereka. Artinya apa? Ilmu fardul kifayah ini itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan muslim banyak, tidak hanya pribadi. Karena apa? Ilmu tersebut itu manusia tidak bisa terlepas darinya kalau ingin agama Islam ini tegak di muka bumi. Ya, artinya apa? Harus ada orang yang melakukan bagian tersebut. Ya, harus ada orang atau mungkin ulama, alim, ya, yang melakukan hal tersebut supaya agama ini tetap tegak. Contohnya apa? Kahifdzil Qur'ani. Ya, sebagaimana menghafal Al-Qur'an. Kita mengetahui Al-Qur'an itu mutawatir, ya, dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang terjaga. Ya, ada satu huruf saja yang berganti, itu orang akan mengetahui. Karena apa? Ada para hufadz, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an yang menjaganya, ya, dan menelitinya. Wal ahadithi, dan juga hadis-hadis. Kita mengetahui ada begitu banyak ulama di bidang hadis yang menjaga keabsahan hadis ini.
dari lafadznya, dari maknanya, dan lain sebagainya. Itu penting untuk menjaga agama ini. Wa ulumihima, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, baik itu tafsir, syarah, dan lain sebagainya, itu diperlukan oleh Muslim supaya agama Islam ini tegak di muka bumi. Wal usuli, ya, dan harus ada orang yang mempelajari ilmu usul. Nah, contohnya usul fikih, itu harus ada orang yang mempelajari. Wal fiqhi, dan juga harus ada orang yang mempelajari mengenai fikih. Nah, itu semua demi penjagaan agama ini. Wan nahwi, ya, dan juga harus ada orang yang mempelajari ilmu nahwu. Karena untuk menjaga kemurnian bahasa yang digunakan dalam agama ini. Wal lughati, dan juga ilmu bahasa, ilmu lughah. Sama untuk menjaga kemurnian bahasa yang digunakan dalam agama ini. Wa ma'rifatu, atau ma'rifati. Wa ma'rifati ruwatil hadithi, dan juga ilmu yang berkenaan dengan mengenali para perawi hadis. Ini juga penting. Karena apa? Salah satu syarat keabsahan hadis itu adalah perawinya, orang yang meriwayatkan itu adalah memenuhi kriteria tertentu. Ya, memenuhi kriteria tertentu. Kalau tidak memenuhi, maka tidak dapat dikatakan bahwa itu hadis yang sahih. Wal ijma'i, harus ada orang yang mempelajari mengenai ijma', kesepakatan para ulama dalam perkara tertentu. Wal khilafi, dan juga harus ada orang yang mempelajari mengenai perbedaan pendapat yang diterima tentu saja, dan juga mungkin yang tidak diterima dalam agama ini. Kemudian wa minhu, nah di sini ada perkara yang menarik. Wa minhu, dan di antara ilmu yang fardu kifayah itu adalah ma yuhtaju ilaihi fi qiwami amrid dunya. Jadi yang termasuk dalam ilmu fardu kifayah itu apa saja yang dibutuhkan, yang diperlukan supaya perkara dunia itu dapat terpenuhi. Ya, terpenuhinya perkara dunia. Apa-apa saja yang diperlukan supaya terpenuhinya keperluan dunia, perkara dunia. Contohnya apa? Kautibbi. Ya, seperti pengobatan. Ya, contohnya kedokteran. Maka harus ada orang yang mempelajari ilmu ini. Ini menjadi fardu kifayah. Walaupun tampaknya seperti ilmu dunia, namun kita dapat membayangkan bagaimana jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempelajari pengobatan, ya, seperti kedokteran. Ya, maka tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian wal hisabi, ya, dan ilmu menghitung. Ya, ini ilmu yang sangat dasar yang diperlukan. Bagaimana mungkin kita dapat menghitung, ya, misalnya terkaitan dengan muamalah, ya, atau juga yang berkaitan dengan waris dan lain sebagainya, jika kita tidak menguasai ilmu berhitung. Wal handasati, dan juga ilmu yang berkaitan dengan keteknikan. Ya, karena kita mengetahui hajat hidup saat ini itu banyak memerlukan ilmu teknik. Ya, misalnya dalam membangun suatu tempat tinggal, kita memerlukan ilmu teknik sipil. Ya, kemudian mungkin dalam bidang kelistrikan kita memerlukan teknik elektro dan lain sebagainya. Maka itu termasuk, ya, menurut beliau rahimahullah ta'ala, ini termasuk dalam fardul kifayati. Kemudian yang berikutnya itu adalah wa minhu, dan termasuk dalam ilmu fardu kifayah, ta'allumus shana'i' allati hiya sababu qiyami masalihid dunya. Dan juga di antara ilmu yang fardu kifayah itu adalah mempelajari berbagai macam keterampilan. Ya, hiya sababu qiyami masalihid dunya, yang itu merupakan menjadi sebab tercapainya kemaslahatan duniawi. Kazira'ati,
ya, sebagaimana ilmu pertanian, ya, wa nahwiha, dan juga yang sejenis dengannya. Kita mengetahui bahwa ya, manusia itu memerlukan makan. Ya, dan bagaimana kita memproduksi makanan, salah satunya adalah dengan ilmu pertanian. Maka di sini untuk memenuhi hajat kehidupan manusia di muka bumi ini, diperlukan ada orang yang mempelajari pertanian, dan mungkin juga terkait dengan peternakan, ya, dan perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan, al-qismus tsalitsu, ya, macam yang ketiga dari hukum yang berkaitan dengan menuntut ilmu syar'i itu adalah an-naflu, yaitu yang hukumnya itu adalah sunnah. Ya, artinya tidak lagi fardu seperti yang tadi. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan bagi ilmu syar'i yang sunnah ini itu adalah at-tahsiniyu. Sesuatu yang tahsini, sesuatu yang memperindah. Contohnya apa? Wa huwa kattabahhuri fi usulil adillati. Ya, sebagaimana seorang menyelam atau mendalami, ya, ilmu-ilmu terkait dengan usul dari dalil-dalil. Wal im'ani fima wara'al qadaril ladzi yahsulu bihi fardul kifayati. Dan juga yang masuk berkecimpung di dalamnya, ya, dalam perkara yang melebihi ukuran yang dianggap fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah tadi itu harus ada orang yang mempelajarinya. Tapi ini ilmu yang di atas itu. Ya. Ya, wat tawassu'i fihi, wat tawassu'i, ya, dan juga mendalami fi fununil adabi wal ma'quli. Ya, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu adab. Ya, adab itu yang mungkin di atas tadi, di atas fardu kifayah, ya, mungkin berkaitan dengan sastra dan lain sebagainya, nah itu memperindah. Tapi tidak mencapai tingkatan fardu kifayah. Wal ma'quli, ya, yang berkaitan dengan ilmu ma'qul seperti ilmu kalam dan lain sebagainya. Kemudian asyarhu, penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau memberikan judul subbab, yaitu arkanun muhimmatun atau arkanu muhimmatit tarbiyati wat ta'limi, yaitu rukun-rukun yang berkaitan dengan pentingnya atau fungsi dari pendidikan dan pengajaran. Kemudian beliau melanjutkan, i'lam annal arkana awil muqawwimatil asasiyyata, ya. I'lam annal arkana awil muqawwimatil asasiyyata li amaliyatit tarbiyati wat ta'limi arba'atun. Ketahuilah bahwa rukun-rukun dan juga unsur-unsur inti, ya, unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pengajaran itu ada 4. Ya, di sini beliau menyebutkan ada 4 rukun atau 4 unsur pokok yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pengajaran. Ada 4. Al-awwalu, rukun yang pertama, al-maddatul ilmiyatul lati tu'allamu lit-darisi. Yaitu materi ilmiah, ya, atau pokok pembahasan ilmiah yang diajarkan kepada penuntut ilmu, kepada pelajar. Jadi materinya, ya, topiknya, materinya itu adalah rukun yang pertama. Ats-tsani, rukun atau unsur pokok yang kedua, al-ustadzu awil alimu. Seorang ustadz, ya, atau seorang ulama. Alladzi yaqumu bi'amaliyatit tarbiyati wat ta'limi. Di mana ustadz atau ulama tersebut itu yang melaksanakan proses pendidikan dan juga pengajaran. Ats-tsalitsu, rukun atau unsur pokok yang ketiga itu adalah at-tariqatul lati yuwassilu bihal alimul maddata ilat talibi.
yaitu cara atau metode yang digunakan oleh seorang ulama untuk menyampaikan materi tadi kepada pelajar. Jadi di sini itu lebih kepada cara atau metodenya. Yang pertama materi, yang kedua ustadz, yang ketiga metodenya, caranya. Ar-rabi'u, yang keempat, at-talibu. Ya, at-talibu alladzi yatalaqqal ilma, yaitu penuntut ilmu, pelajarnya yang menerima atau mengambil ilmu. Kita lihat catatan kaki, ya, unzur, ini dapat dilihat pada kitab At-Tarbiyatu Indal Imam Asy-Syatibi, yaitu pendidikan menurut Al-Imam Asy-Syatibi. Yaitu pada As-Safhata Tsaniyata Asyrata. Ya, As-Safhata Tsaniyata Asyrata, pada halaman yang ke-12. Kita kembali ke atas. Wa hadhihi risalatu qad ishtamalat ala bayani wafin, maaf, wa hadhihi risalatu qad ishtamalat ala bayanin wafin. Dan risalah ini, yaitu risalah Adabut Darisi wal Mudarrisi ini, itu sungguh mengandung, ya, penjelasan yang lengkap. Terkait apa? Lima yata'allaqu bihadhil arkanil arba'ati. Ya, penjelasan yang lengkap terkait dengan apa-apa yang, ya, berkaitan dengan 4 rukun ini. Baik dari sisi materi pendidikannya, ya, kemudian gurunya, kemudian metodenya, dan juga pelajarnya. Kama satarohu, ya, sebagaimana engkau akan melihatnya, insyaallahu ta'ala. Kemudian kita masuk ke subbab berikutnya, taqsimul ulumi bi'tibari hukmiha, yaitu pembagian ilmu, ya, dari sisi atau dengan mempertimbangkan hukumnya, ya, hukum dari ilmunya. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, anwa'ul ulumi syar'iyyati la tu'addu. Ya, macam dari ilmu syariat itu tidak dibatasi, tidak terhitung. Wa fi ahkamiha thalathatu aqsamin. Dan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu syariat tersebut, itu ada 3 macam hukum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan penggalan ini, hadza fihi bayanu ma yata'allaqu bil maddatil ilmiyyati. Penggalan ini, ya, jumlah ini di dalamnya itu terdapat penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan, ya, topik atau materi ilmu. Allati tatadammanahal kutubu. Ya, allati tatadammanahal kutubu. Yang topik-topik atau materi ilmiah tersebut itu dikandung oleh kitab ini. Atau dikandung oleh kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu syariah. Wa yas'a ila tahsiliha tullabul ilmi. Yang topik-topik ilmiah tersebut, itu penuntut ilmu, itu menempuh jalan untuk memperoleh topik ilmiah tersebut, atau memperoleh ilmu tersebut. Kama yas'al mu'allimuna ila bathiha. Sebagaimana para guru, ya, para pengajar itu menempuh jalan ini untuk menyampaikan atau menyebarkan ilmu tersebut. Wa fihi bayanu mada qimatiha. Dan di dalam penggalan ini itu terdapat penjelasan, ya, arti penting dari topik-topik ilmu tersebut. Kemudian wa mablaghi asalatiha wa faidatiha. Ya, dan juga tingkat-tingkat dari akarnya atau baiknya ilmu tersebut, dan juga faidah-faidah yang terkandung dalam topik ilmu tersebut. Wa qad afada anna hadha taqsima min haitsul hukmi syar'i. Dan sungguh
Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu memberikan faedah bahwa pembagian ini itu dari sisi atau dari sudut pandang hukum syar'i. Kama sayatabayyanu, sebagaimana yang akan beliau jelaskan dalam penjelasan berikutnya. Kemudian kita memasuki penjelasan berikutnya, taqsimul ulumi bi'tibari ghayatiha. Itu pembagian ilmu kalau kita lihat dari sudut pandang tujuannya, ya, dari pertimbangan tujuannya. Wa hunaka taqsimun akharu lil ulumi bi'tibari ghayatiha. Dan di sana ada pembagian yang lain bagi ilmu-ilmu kalau kita mempertimbangkan tujuannya, ya, tujuan dari ilmu tersebut. Wahiya nau'ani, berarti kalau dilihat dari pertimbangan ilmunya, itu ada dua macam ilmu itu. Al-awwalu, yang pertama, ulumun nafi'atun tuzakkin nufusa. Yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Kalau dilihat dari tujuannya, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Tuzakkin nufusa, yang dapat menyucikan jiwa. Wa tuhadzibul akhlaqa, ya, dan juga dapat memperbaiki akhlak. Wa tuslihul aqaida, ya, dan juga ilmu yang dapat memperbaiki akidah. Wa takunu biha al-a'malus shalihatu muthmiratan. Dengan ilmu yang bermanfaat ini, maka jadilah amalan-amalan yang sholih itu menjadi bermanfaat atau memberikan buah. Wahiya ulumus syari'ati. Yang termasuk dalam ilmu yang bermanfaat yang seperti ini adalah ilmu syar'i. Wa ma yatba'uha. Dan juga ilmu-ilmu lain yang mengikuti ilmu syar'i. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang mengikuti ilmu syar'i ini adalah mimma yu'inu 'alaiha. Yaitu ilmu-ilmu lain yang mendukung, ya, yang membantu atau mendukung ilmu syar'i. Ya, secara zatnya itu bukan ilmu syar'i, tetapi kalau dilihat ternyata ilmu tersebut membantu atau mendukung ilmu syar'i. Contohnya apa? Min ulumil arabiyyati, ya, ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab secara zatnya itu ilmu bahasa. Tetapi kita mengetahui itu sangat mendukung pembelajaran ilmu syar'i. Karena tidak mungkin seseorang dapat mengetahui atau memahami ilmu syariat tanpa mengetahui atau menguasai bahasa Arab. Atsani, kemudian yang kedua, ulumun la yuqsadu biha tahdzibul akhlaqi. Yaitu ilmu-ilmu yang secara zatnya itu tidak dimaksudkan untuk memperbaiki akhlak. Wa islahul aqaidi, dan juga tidak dimaksudkan untuk memperbaiki akidah. Wal a'mali, dan juga tidak dimaksudkan untuk memperbaiki amalan-amalan. Wa innamal qasdu minha al-manafi'ud dunyawiyyatu. Wa innamal qasdu minha al-manafi'ud dunyawiyyatu. Dan sesungguhnya maksud dari ilmu-ilmu yang seperti ini, yang dimaksudkan dalam golongan kedua ini, itu adalah maksudnya hanya bertujuan untuk manfaat duniawi saja. Fahiya sina'atun minas sina'ati. Ya, maka yang masuk dalam kategori ini itu adalah ilmu yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan, ya, keterampilan-keterampilan duniawi. Maka ilmu yang berkaitan dengan keterampilan duniawi, ya, apapun itu masuk dalam kategori ini. Wa yatafawatu ajruha bitafawuti manafi'iha. Ya, maka ilmu yang seperti ini itu bertingkat-tingkat balasan atau pahalanya sebagaimana bertingkatnya manfaat yang diberikan. Ya, berarti secara dasarnya itu bukan ilmu yang bermanfaat dari definisi ini. Namun itu dirinci bahwa balasannya atau pahalanya itu bergantung dari manfaat yang diberikan. Maka bagaimana rinciannya? Fa in qusida bihal khairu, ya, maka jika ilmu keterampilan duniawi tersebut
itu dimaksudkan untuk kebaikan. Ya, kebaikan tentu saja dari sudut pandang agama, ya, duniawi. Wa buniyat 'alal imani, dan ini penting ya, dan dibangun atas keimanan. Ya, jadi mempelajari ilmu tersebut itu maksudnya kebaikan dan juga dibangun atas keimanan. Itu sangat penting. Maka apa? Sharat uluman diniyatan. Maka kalau tadinya ilmu duniawi, kemudian niatnya baik dan dibangun atas dasar keimanan, maka itu akan menjadi ilmu diniyah. Artinya ilmu yang berkaitan dengan agama. Padahal secara zatnya, sepertinya bukan ilmu duniawi. Bukan ilmu agama. Itu secara zatnya ilmu duniawi. Namun ternyata kalau niatnya benar dan dilandasi keimanan, maka menjadi ilmu diniyah, ilmu agama. Yuthabul qaimu biha. Dan orang yang melaksanakan atau orang yang mempelajari ilmu tersebut dengan niat yang benar, itu akan mendapatkan balasan kebaikan atau mendapatkan pahala karenanya. Wa illa, akan tetapi jika tidak diniatkan kebaikan dan juga tidak dibangun atas keimanan, maka sharat dunyawiyatan mahdhatan. Ya, sharat dunyawiyatan mahdhatan, maka menjadi ilmu dunia semata. Ya, tidak ada unsur agamanya sama sekali karena niat tadi yang membedakan berarti hanyalah niat. Ya bahkan ilmu yang seperti itu, ilmu duniawi tersebut qad yatarattabu 'alaiha dzammu. Ya, bahkan terkadang ilmu duniawi itu bisa jadi menyebabkan celaan, ya bisa menjadi sesuatu yang tercela. Wal itabu, ya, dan juga kritik. Ya, artinya bukan sesuatu yang terpuji. Ya, terkadang ilmu duniawi itu bisa menjadi sesuatu yang tidak terpuji. Idza wujihat wijahatun ghairu sahihatin. Ya, jika diarahkan pada ilmu-ilmu tersebut itu diarahkan pada arah yang tidak sahih, maka itu menjadi sesuatu yang tercela. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini, ya, unzur Al-Fatawas Sa'diyah. Al-Fatawas Sa'diyah. Ya, ini dapat dilihat pada kitab Al-Fatawas Sa'diyah. Safhata arba'in wa mi'atin ila safhati khamsin wa mi'atin. Ya, safhata arba'in wa mi'atin ila safhati khamsin wa mi'atin. Pada halaman 104 sampai 105. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.